Pada awalnya mungkin merasa bingung ya, karena terbiasa dengan tatap muka, tetapi sekarang harus daring gitu. Awalnya bagaimana caranya itu untuk menyampaikan kepada anak-anaknya bagaimana gitu kan. Cara pembelajaran yang tepat kepada anak-anak seperti apa gitu. Mungkin gitu sih, yang pertama itu cukup membingungkan gitu. Untuk kendala ya banyak, terutama mungkin kendala jaringan, sinyal, dan yang kedua itu kendala bagaimana anak tersebut bisa memahami apa yang kita jelaskan gitu. Karena kan kita di sini menggunakan aplikasinya WhatsApp dan Google Classroom ya. Dan di dalamnya itu tidak ada kita menjelaskan gitu. Kita hanya memberikan materi dan agar bisa dipahami oleh anak tersebut. Untuk anak tersebutnya dapat memahami atau tidaknya, nah itulah PR kita gitu. Nggak tahu bisa dipahami atau tidak. Seperti itu mungkin kendalanya. Ketika pemerintah membuat aturan baru khususnya di dunia pendidikan, bagaimana cara ibu untuk melakukan sebuah rangkaian pembelajaran yang efektif bagi pelajar khususnya dalam pembelajaran daring ini? Nah, untuk pembelajaran daring, cara untuk mengefektifkan ya, sebenarnya ingin rasanya itu ketika pembelajaran menggunakan Zoom, karena sedikitlah agak dapat mengerti mungkin ya anak-anak, karena kita menjelaskan gitu. Tapi untuk saat ini belum gitu untuk menggunakan Zoom, hanya menggunakan WhatsApp dan Google Classroom. Mungkin seperti itu. Banyak sekali orang tua mengeluh dengan sistem daring ini. Sebagai pengajar, bagaimana cara menyikapi hal tersebut? Nah, sekarang banyak ya orang tua siswa yang mengeluh seperti itu. Tetapi kita bagaimana menyikapinya gitu. Ada yang emang perlu bimbingan gitu kepada kita, dan ada juga beberapa orang tua yang kita datangkan ke rumahnya gitu. Dan kita jelaskan bahwa menggunakan Google Classroom tuh gini loh. Kalau misalkan menggunakan WA tuh gini loh gitu. Ya mungkin seperti itu. Apakah tenaga pendidik mempunyai cara terbaik saat ini untuk mengurangi beberapa permasalahan pembelajaran daring? Untuk cara terbaik mah apa ya? Bingung juga, karena kita udah semaksimal mungkin gitu memberikan pelajaran kepada anak-anak tersebut gitu. Kecuali emang kalau misalkan kita sudah diberikan luring atau sudah dibolehkan untuk tatap muka, insya Allah kita akan memperbaiki apa yang sebelum-sebelumnya telah kita berikan kepada anak tersebut. Gitu. Dalam pembelajaran daring, apa media atau aplikasi belajar yang digunakan tenaga pendidik? Untuk metode pembelajaran di masa pandemi, khususnya dalam proses pembelajaran daring, sebetulnya banyak sekali media-media atau aplikasi-aplikasi pembelajaran yang bisa kita gunakan. Namun untuk saat ini di kita itu menggunakan aplikasi pembelajaran Google Classroom sama WhatsApp Group seperti itu. Apakah tenaga pendidik khususnya guru yang tertinggal teknologi paham dalam media atau aplikasi belajar tersebut? Bagaimana cara mengatasi hal tersebut ketika guru tidak paham dengan media tersebut? Untuk tenaga pengajar atau tenaga pendidik mungkin saat ini cukup banyak sekali mungkin yang kurang paham mengenai teknologi, khususnya mungkin guru-guru yang sudah berumur gitu ya, karena mereka dituntut untuk bisa menyesuaikan proses pembelajarannya itu dengan masa-masa sekarang yang menggunakan metode pembelajaran daring. Nah, salah satu yang kami usahakan supaya guru itu bisa menyesuaikan dengan situasi sekarang, salah satunya kami di sini memberikan pelatihan-pelatihan mengenai metode pembelajaran daring ya. Salah satunya mungkin Google Classroom itu diadakan pelatihan
mengenai aplikasi itu juga dikenalkan mengenai dikenakan juga mengenai Zoom meeting seperti itu. Mengajar anak di rumah menjadi suatu hal yang sulit bagi orang tua ya Pak. Apakah Bapak sebagai tenaga didik ingin menyampaikan sesuatu kepada orang tua siswa? Sebetulnya di masa sekarang ini antara orang tua dan guru itu memiliki kebingungan yang sama mungkin ya, karena sebelumnya kan situasi ini tidak terjadi juga, bahkan pembelajaran dilakukan sebagaimana mestinya, itu dengan tatap muka. Nah, untuk situasi sekarang kan baik guru ataupun orang tua mungkin dituntut untuk paham teknologi seperti itu. Nah, kami menyampaikan kepada orang tua, ya kita belajar kita lakukan bersama-sama itu antara guru di sekolah dan orang tua di rumah, agar supaya anak-anak kita itu bisa mendapatkan pengajaran yang maksimal, khususnya di masa sekarang atau di masa pandemik ini. Dan itu mungkin merupakan tantangan juga, bukan hanya buat guru tapi juga buat orang tua. Bagaimana kita bijak dalam menggunakan teknologi seperti itu. Apakah ada yang mau disampaikan dan memberikan sedikit motivasi kepada siswa Pak? Motivasi kepada siswa, kami mengharapkan kepada siswa agar bisa mengoptimalkan waktu, gitu kan, memanage waktu semaksimal mungkin untuk proses pembelajaran di masa sekarang. Juga harus pandai-pandai dan bijak dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai hal-hal yang kurang baik atau yang negatif itu lebih dominan gitu dilakukan oleh siswa ketimbang hal yang positifnya. Salah satunya mungkin di dalam proses pembelajaran daring ini. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah khususnya di dalam dunia pendidikan? Kami berharap mungkin pemerintah bisa lebih optimal dalam penanganan pandemik ini, terutama mungkin di lingkungan pendidikan gitu kan. Sepertinya pemerintah itu di lingkungan pendidikan itu terlalu ketat gitu ya. Karena apa? Kalau dibandingkan dengan fasilitas-fasilitas umum kayak pasar dan sebagainya, itu kan diberi kelonggaran gitu kan untuk melakukan interaksi atau aktivitas. Sementara untuk di dunia pendidikan itu sangat ketat sekali. Padahal kalau kita melihat gitu kan, kalau kita mengamati, justru di dalam dunia pendidikan itu akan mudah sekali untuk mengendalikan. Di sisi lain kan kita berinteraksi di sekolah itu hanya dengan siswa dan murid yang itu juga gitu. Tidak seperti di fasilitas umum kayak di pasar gitu kan, lebih heterogen gitu kan. Sementara kalau di sekolah anaknya mungkin hanya itu saja gitu kan, dan kita mungkin bisa mengendalikan dengan cara menerapkan lebih ketat protokol kesehatan itu sendiri. Bahkan mungkin kalau misalnya kami khususnya gitu, saya sendiri gitu berpendapat, justru ketika anak dibiarkan kegiatannya itu di luar, itu justru akan lebih berbahaya karena mereka akan berinteraksi dengan masyarakat yang heterogen atau yang umum gitu kan, tidak sulit untuk mendeteksinya apakah dia itu dengan siapa berinteraksinya atau bergaulnya seperti itu.